Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jajar Abdul Rahman. Saya akan melaksanakan uji kinerja PPG tahun 2023 dalam jabatan. Mari kita laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang. Sehat? Alhamdulillah Rabbil Alamin ya. Nah itu. Oke, pertemuan kita hari ini adalah pertemuan yang kesekian kalinya ya di dalam materi pembahasan masalah masih di dalam masalah ekonomi ketenaga kerjaan. Nah, oleh sebab itu kalian nanti di dalam proses pembelajarannya diusahakan kalian bisa untuk saling melengkapi, kemudian nanti akan membentuk suatu kelompok juga ya. Kemudian kita akan membahas tentang masalah sistem upah ya. Nah, oleh sebab itu mari kita laksanakan, dan sebelumnya kita absen dulu ya. Nah itu, dan sebelum absen kita berdoa dulu ya. Berdoa dipimpin oleh KM-nya. Silakan KM-nya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mudah-mudahan berdoa kita dilancarkan segala urusannya ya, dan mendapatkan berkah kita semua. Oke, sebelum kita mulai saya akan mengabsen dulu ya. Nah, itu apa yang kita laksanakan untuk pembelajaran. Setiap saya memberikan pengajaran, mengecek dulu di dalam masalah kehadirannya ya. Oke, kita absen. Yang pertama adalah Adam Nugraha. Ada. Nah, kemudian Andi. Hadir. Mana Andi? Angkat tangan. Ya. Kemudian Aditya. Mana Aditya? Ada. Kemudian Asri. Asri ada? Oh iya ada. Dapa. Hadir. Mana Dapa? Ada. Kemudian David. Hadir. Dela. Ada. Kemudian Farhan. Kemudian Patir. Hadir. Kemudian Galih. Hadir. Gilang. Hadir. Henry. Ada. Ismi. Ya. Kurniawan. Nggak ada, sakit. Kemudian Ismi. Hadir. Oh, tadi udah ya. Lina ada. Sakit. Kemudian Muhammad Taufik. Hadir. Muhammad Farhan. Hadir, ada. Yuda. Muhammad Yuda. Izin. Muhammad Yuda izin. Muhammad Yusuf. Hadir. Nanda hadir. Najla hadir. Romi hadir. Sansan hadir. Sarah hadir. Seni hadir. Silpi Sultan ada? Gimana? Sakit? Tidak ada? Ya, sakit. Tasya Wildan. Ya, siapa sini yang belum ke absen? Oke, siapa namanya? Pasha. Ini Hipa. Sipa. Siapa lagi? Desti. Ada Intan. Ya, Yuli ya. Nah itu, jadi tadi kelewat ya, jadi udah semua hadir. Ada yang sakit 1, 2, 3, mudah-mudahan yang sakit disembuhkan ya. Nah itu.
kita mulai kepada pembahasan kita ya. Nah itu kan. Oke, kita akan membahas tentang masalah bab 3 yaitu ketenaga kerjaan ya. Di sini ketenaga kerjaan itu ada beberapa poin yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah pengertian tenaga kerja ya. Kemudian jenis tenaga kerja, masalah tenaga kerja, kemudian upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja ya. Nah, yang sekarang akan kita bahas adalah sistem masalah upah ya. Kita tahu bahwa tenaga kerja itu semuanya itu berhak untuk menerima upah ya, berhak untuk menerima upah. Nah, apa itu upah ya? Nah, upah di sini. Nah, sebelum ada pengertian, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama itu dengan mempelajari bab ini kita diharapkan mampu menjelaskan pengertian ketenaga kerjaan ya, kemudian tenaga kerja dan angkatan kerja, serta menjelaskan cara meningkatkan kualitas tenaga kerja, menjelaskan sistem pengupahan, pengajian berlaku di Indonesia. Nah, sekarang ini ya, menjelaskan sistem pengupahan dan penggajian yaitu di dalam masalah upah tenaga kerja. Oke, kita langsung di sini ada yang namanya dengan sistem upah ya. Nah, itu sistem upah di Indonesia itu terbentuk di dalam ada dua ya. Kalau dulu adalah sistem upah ada yang namakan dengan UMR ya. Yaitu kita tahu upah itu, ada yang tahu upah apa? UMR itu apa? Ya, upah minimum regional ya. Nah, itu dulu ya, upah minimum regional. Nah, sekarang sudah diganti menjadi UMP ya. Apa itu UMP? Ada yang tahu? Ya, upah minimum provinsi. Nah, udah pada tahu kan ya. Nah, itu upah minimum ini udah di undang-undangkan atau udah ada peraturannya dari pemerintah ya. Jadi semua pekerja di Indonesia itu berhak untuk menerima upah, terutama di perusahaan-perusahaan ataupun di perusahaan swasta ataupun di perusahaan pemerintah. Nah, ada kewenangan-kewenangan pemerintah dan kewajiban-kewajiban provinsi ya untuk memberikan upah ataupun yang namakan dengan gaji ya. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya di sini ada, nah, upaya meningkatkan sorry. Ini upah, kemudian nah ini ada sekilas mengenai tentang upah ya. Apa itu upah? Nah, di sini dikatakan bahwa upah itu diterima dan dinyatakan sebagai imbalan atau sebagai gaji ya. Nah, masalah gaji itu terutama diberlakukan oleh pemerintah ya. Kalau misalkan upah biasanya oleh swasta atau secara umum oleh masyarakat yang bekerja di masyarakat biasa, itu adalah masalah upah ya. Nah, itu kan. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa upah adalah hak pekerja yang diterima dinyatakan di dalam bentuk uang sebagai imbalan. Nah, itu imbalan dari mana? Ya, dari yang memberi pekerjaan ya, yang memberikan pekerjaan ya. Nah, itu atau yang ditetapkan sebagai perjanjian kerja. Jadi kalau misalkan kita mau bekerja ya, ataupun misalkan mau istilahnya di sini adalah buburuh ya kalau bahasa Sundanya. Nah, itu kan, itu harus apa? Harus ada perjanjian dulu. Kalau misalkan orang yang menyuruh kita itu berapa sih gajinya, berapa sih upahnya. Nah, biasanya antara kedua belah pihak itu harus ada saling perjanjian ya, saling memberitahukan upah yang diterima ya. Nah, itu kan. Nah, di sini diatur di dalam kesepakatan atau peraturan perundang-undangan yang termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya ya, atas suatu pekerjaan dan atas jasa yang telah dilakukan. Nah, jadi setiap orang yaitu memberikan suatu pekerjaan, dan pekerjaan itu biasanya untuk apa? Ya, untuk melengkapi daripada kehidupan sehari-hari ya. Nah, itu kan. Yang berikutnya di sini adalah perbedaan upah dan gaji. Tadi dikatakan bahwa upah itu adalah diberikan oleh pihak tertentu ya. Nah, itu oleh pihak swasta atau oleh pihak
siapa itu yang memberikan pekerjaan. Tapi kalau misalkan di sini yang dinamakan dengan gaji, ya, nah ini ada perbedaan. Kita lihat, upah adalah uang yang sebagainya ya, yang diberikan sebagai balas jasa atau bentuk pembayaran tenaga kerja yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Nah, kalau misalkan perbedaannya ya, di sini ada upah ya. Upah diberikan sebagai balas jasa ya. Contohnya apa? Tukang tembok ya, nah itu kan, itu upah diberikannya ya kan. Sedangkan kalau misalkan gaji diberikan dalam jangka waktu tetap. Jadi kalau misalkan upah itu pada saat itu juga ya, mau 1 hari mau 2 hari ya bekerja, kemudian udah selesai baru dikasih upah ya. Tapi beda lagi kalau misalkan gaji, nah itu jangka waktu tertentu ya. Biasanya kalau gaji itu kita kenal itu per bulan ya, per bulan. Kemudian bentuk pembayaran atau tenaga kerja. Nah itu, ini di dalam masalah upah ya. Nah, jadi kalau upah itu dibayarkan untuk pembayaran tenaga kerja ya, tenaga kerja yang bekerja di suatu perusahaan atau suatu keluarga yang memberikan pekerjaan. Kalau misalkan gaji itu dalam bentuk pembayaran jangka waktu tetap ya, dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ya, tetap ditentukan ya, tidak 2 hari, 3 hari enggak. Nah itu kan. Kemudian mengerjakan yang berikutnya untuk upah mengerjakan pekerjaan umum. Nah itu kan yang saya katakan tadi, salah satu contoh, satu keluarga atau seseorang memberikan pekerjaan ya. Siapa saja bisa memberikan suatu pekerjaan. Tapi kalau misalkan gaji itu tidak bisa ya. Nah itu kenapa? Karena ini kalau gaji itu ada bentuknya itu bulanan ya, bukan harian atau bukan mingguan. Jadi mengerjakan pekerjaan itu secara khusus. Contoh apa? Guru itu kan khusus ya. Nah itu kan pekerja kantoran khusus tuh. Ya, kalau pekerja kantoran orang-orang yang bekerja di kantor, guru orang-orang yang bekerja di sekolah ya. Nah, itu adalah digaji ya, bukan dikasih apa? Upah ya, betul. Kemudian upah itu diberikan oleh karyawan lepas. Tahu karyawan lepas? Karyawan lepas itu biasanya adalah mereka yang tidak terikat ya pekerjaannya. Nah, itu kan. Nah, pekerjaan harian, kemudian pekerjaan musiman. Nah, itu adalah diberikan upah. Tapi kalau misalkan gaji, ya biasanya itu adalah apa? Pegawai. Nah, pegawai ASN ya. Di Indonesia itu ada ASN ada 2. Yang pertama itu ASN PNS, ya, yang kedua P3K. Perjanjian dengan perjanjian kontrak kerja biasanya, ya. Nah, itu P3K. Dalam jangka waktu tertentu ya. Nah itu kalau misalkan sudah di 1 bulan seorang ASN digaji oleh pemerintah ya. Nah itu kalau misalkan kalau upah mah enggak ya, biasanya pekerja musiman pada saat sudah selesai pekerjaan baru dikasih upah ya. Yang berikutnya di sini ada jenis-jenis sistem upah ya. Nah itu berdasarkan satuan waktu ya. Kalau misalkan di sini upah, di sini satuan upah itu ada yang dinamakan dengan satuan waktu. Jadi kalau misalkan orang bekerja itu waktunya ditentukan, mau 2 hari, mau 3 hari, nah itu kan. Nah ada juga per jam, ya. Nah itu kan per jam biasanya ada perusahaan-perusahaan ataupun karyawan-karyawan perumahan, namanya home industry, biasanya semacam itu per jam. Ada juga per hari, ya. Ada yang dinamakan dengan sistem upah borongan. Ini jenis-jenis upah, ya. Nah itu kan. Jenis-jenis upah tadi ada upah berdasarkan satuan waktu, kemudian yang kedua, ini kedua sistem upah borongan. Nah itu upah borongan itu berdasarkan pada volume pekerjaan ya. Nah itu yang disepakati antara pengusaha dan pekerja ya. Nah itu kan. Jadi kalau misalkan satu karyawan ya di suatu perusahaan, biasanya ini adalah karyawan lepas ya. Nah itu salah satu contoh di sini adalah tukang harian atau borongan. Contoh orang yang memasang spandek. Nah itu kan, ini ada orang yang memasang spandek ya. Nah ini yang termasuk kepada sistem upah borongan, dimana kalau misalkan sudah selesai dia menerima upah ya. Perjanjian sebelumnya antara pegawai dengan pemiliknya. Nah biasanya itu yang menawarkan pekerjaan itu adalah pemilik pekerjaan, dan yang menawarkan harganya itu adalah
pemborong biasanya berapa nih dalam satu hari ya. Nah itu adalah biasanya yang memasang spanduk. Apalagi selain pemborong apa, tukang harian dan pemborong, pegawai yang ada di sawah ya, yang ada di sawah. Nah itu kan, jadi petani ya, penggarap penggarap sawah ya. Nah itu juga sama ya, itu upah borongan nih 1 hektar berapa nih harganya, misalkannya diborongkan menjadi apa, digarap sawahnya. Nah itu kan, setelah selesai, nah itu baru dia meminta upah ya, sistem upah borongan. Kemudian yang berikutnya di sini ada upah bagi hasil. Nah tadi ya, sistem upah berdasarkan hasil. Nah di sini biasanya adalah UMKM. Nah itu kan, pekerja-pekerja UMKM pengrajin. Nah itu kan, jadi sistem upah berdasarkan satuan umum ya, yang digunakan pada perusahaan atau industri. Industri apa? Nah itu salah satu contoh adalah upah yang dibayarkan menggunakan satuan hasil di dalam bentuk pekerjaan UMKM ya. Apa itu UMKM? Ada yang tahu? Nah, Nah, ada yang tahu? Nggak ada ya. Pekerjaan buat kalian nanti mencari di situs ataupun di Gawai ya, apa itu UMKM ya, nanti ada dalam soal. Nah itu kan, supaya apa, supaya kalian bisa untuk mencari data ya. Nah itu, ini salah satu contoh di dalam masalah perusahaan UMKM itu apa namanya ini, pengrajin ya, betul, pengrajin batik ya, itu contohnya. Kemudian yang terakhir adalah sistem upah berkala ya. Nah jenis sistem upah berkala itu ditetapkan berdasarkan kondisi perusahaan. Kalau misalkan perusahaannya maju, naik, berarti upahnya akan naik, akan besar. Nah sebaliknya, kalau misalkan perusahaannya menurun, nah jadi penjualannya menurun, otomatis penghasilan daripada karyawan ya, nah itu pegawai akan turun juga. Nah ini dilema di dalam masalah perusahaan ya. Nah itu kan, makanya sekarang banyak pegawai-pegawai yang demo. Akibat apa? Akibat rendahnya daripada produksi ya, lemahnya produksi. Nah kalau misalkan lemahnya produksi, otomatis kan tidak ada output ya. Nah itu kan, tidak ada input ya, kemudian tidak ada lagi proses ya. Nah makanya di sini pakem perusahaan itu tidak mendapatkan suatu penghasilan ya. Dari mana perusahaan atau yang akan diberikan di dalam masalah penggajian atau upah tersendiri, karena penjualannya juga ya pakem, tidak ada hasil yang akan dicapai ya. Nah itu. Oke, sampai sini mungkin di dalam penyelesaian ini ada dua video yang akan kita lakukan supaya kalian tidak penat ya tuh pada diem ya, pada helainya. Nah itu kita lihat dulu video sistem upah ya. Kita mulai di dalam masalah tayangan video ya. Yang pertama kita lihat, perhatikan dulu ya, kemudian nanti oleh kalian disimak tentang masalah umum upah. Itu gajinya pas 4 juta 1 bulan, lalu dipotong 50% menjadi 2 juta. Lepaskan fasilitas Anda sebagai pejabat dan hidup seperti kami. Mau tidak? Pernyataan Menteri Ketenagakerjaan dan Perindustrian tentang upah minimum di Indonesia terlalu tinggi dan pengusaha tidak menguncangkannya menjadi sorotan. Secara upah minimum saat ini hampir di seluruh wilayah Indonesia ini sudah melebihi penelitian upah. Kondisi UM yang terlalu tinggi, saya kira teman-teman tahu, ini menyebabkan sebagian besar pengusaha kita tidak mampu menjangkaunya dan akan berdampak negatif terhadap implementasi di lapangan. Klaim berbeda berdasarkan pertama, upah minimum di Indonesia tinggi. Kedua, pengusaha tidak mampu membayar sesuai itu. Data yang kami temukan dengan aturan transaksi dan lebih kuat dari Indonesia. Pekerja di Indonesia biasa dibagi menjadi 2 sektor. Pertama, sektor formal, yaitu pekerja yang memiliki status petugas, guru atau karyawan. Mereka menerima upah dan tunjangan
1,7 sampai 4,4 juta rupiah. Tapi coba lihat rata-rata upah minimum menurut laporan Badan Pusat Statistik atau BPS. Per Agustus 2021 rata-rata upah minimum di Indonesia sebesar Rp2.736.463. Udah itu masih ada sejaman di sana sini. Menurut data Organisasi Buruh Internasional atau ILO, tenaga kerja perempuan di Indonesia mendapatkan 23% upah lebih kecil dibanding rekan laki-lakinya. Upah minimum yang ditetapkan juga sejalan dengan angka pengeluaran kebutuhan hidup layak atau KHL berdasarkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2020 yang diinginkan Serikat Pekerja. Ada 64 komponen yang mendapat dalam KHL yang menjadi dasar dari penetapan upah minimum. Itu kan ada yang lengkap ya, berdasarkan survei teman-teman anggota kami yang ada di Jawa Tengah ya, bersama kita mulai kita adalah 16%. Jawa Tengah ini adalah upah yang paling rendah di seluruh Indonesia. Baru kita menentukan angka 16%. Dan kita coba dinaikkan 1%. Namun menaikkan upah minimum dan Oke, sampai sini supaya tidak penat ya, kita ada yang namakan dengan ice breaking. Tapi sebelum ice breaking nanti ada pertanyaan dulu ya. Nanti nggak ada ya. rendah dibandingkan sektor. Nah, sebelum ice breaking saya akan mengadakan dulu apa yang barusan tayangkan itu, kita berdiskusi ya. Nah itu kan berdiskusi, saya akan membagikan daripada LP apa namanya ini, lembar kerja siswa, namanya Pak LKP, udah dibentuk ininya kelompoknya. Nah sekarang kita membentuk dulu kelompok. Nah itu kan, silakan kelompok 1 pindah ke sini ya. Kemarin yang kelompok 1 mana? Ini kelompok 1. Mana kelompok 1? Yang ini ya. Pindah ke sini. Kelompok 1 ya. Kemudian kelompok yang ini pindah ke sini ya. Nah itu. Ya. Silakan duduk. Ya kelompoknya. Yang tadi mana LKPD-nya diambil? Sudah? Oh itu sudah. Oke, ini saya akan kasihkan kalau udah. Silakan. Saya akan bagikan LKPD-nya. Ini bisa ditulis di sana ya. Ya. Kelompok 1 yang mana tadi? Ini membahas tentang masalah upah minimum upah minimum tahun 2002 terlalu kecil ya. Nah itu buka di ruang negosiasi. Nah itu kan, buka lagi di ruang negosiasi. Artinya ya, kalian nanti di sini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 itu menganalisis artikel ya pada gawai. Nah, artinya di sini kalian juga silakan buka HP-nya, pegang HP-nya ya. Nah, itu kan buka HP-nya. Silakan buka untuk kelompok 1 yang ini dulu ya. Kelompok 1 itu cari di sana di dalam gawai upah minimum tenaga kerja, upah minimum tahun 2022, kemudian terlalu kecil ya, buka di dalam ruang regional. Nah itu cari di sana ya, kemudian nanti kalian dianalisis ya. Nah setelah dianalisis ya, kalian bekerja dengan kelompoknya. Yang kedua mana? Kelompok kedua yang ini. Kelompok 2 adalah salah satu contoh. Di sini ada Bupati meminta Disnakerta segera tetapkan upah minimum. Cari di dalam gawai kalian ya masalah itu. Ya, masalah berkaitan dengan masalah upah tenaga kerja. Ya, didiskusikan, dicatat, kemudian nanti dipresentasikan. Kemudian kelompok 3 yang ini adalah mencari di dalam gawainya itu adalah sistem upah ketenaga kerjaan Indonesia. Ya, silakan cari, buka di HP, pegang HP-nya masing-masing ya.
Kelompok 3 tugasnya itu adalah menganalisis artikel pada gawai sistem upah ketenaga kerjaan di Indonesia. Nah, kok sama ya? Oh, ada yang masalah ini ya, masalah UMK 2024 ya, wajib diumumkan tanggal ini. Nah, itu ini masalah ini. Silakan. Sakti berkumpul di sini. Nah, itu nyerat di sini. Sampai 13 menit, 10 menit ya, 10 menit saya kasih waktu ya. Gawainya atau di HP silakan cari. Ya, ya. Oke, untuk kita telah diskusi yang tadi ya, hasilnya telah didiskusikan di depan. Silakan nanti saya akan undi siapa yang masuk keduluan ke depan, silakan maju dan kemudian dibacakan hasil daripada diskusinya. Saya akan undi dulu. Ada 4 kelompok ya. Kira-kira kelompok berapa yang masuk duluan? Oke, kelompok 2. Silakan tepuk tangan, kelompok 2 masuk. Mana kelompok 2? Silakan dibacakan yang tadi ya, yang hasilnya. Ke depan. Ya, ke depan semuanya. Ayo cepat ke depan semuanya, ke sini. Itu semuanya nanti presentasi ya, ke depan. Ya. Sok. Mana hasilnya tadi? Ya, nanti dibacakan 3, satu alinea. Satu orang boleh. Satu orang. Silakan. Nanti ininya nih dipakai dulu. Silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu Bupati meminta di Snakertrans segera terapkan upah minimum 2024. Bupati meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans agar segera menerapkan upah minimum 2024 selambat-lambatnya 30 November 2023. Instruksi tersebut disampaikan Bupati diwakili Kabag Perekonomian Hoiri Fahrizal saat mengikuti rapat virtual pengendalian inflasi yang ditajak Kementerian Dalam Negeri Senin 20 November 2023. Rapat yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian itu juga dihadiri Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Ida Fauziah. Menaker mewajibkan kabupaten atau kota agar segera menetapkan upah minimum paling lambat 30 November 2023 serta mempedomani peraturan pemerintah atau PP nomor 51 tahun 2023, ucap Hoiri. Oke, cukup perwakilannya aja ya. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Oke, kelompok 2 silakan kembali ke tempat semula ya. Nanti ada rewardnya dari Pak Ejang ya. Oke, terima kasih kelompok 2, bagus ya. Tadi mengambil tema apa tadi?
Mana hasilnya coba lihat. Nah, ini temanya adalah Bupati meminta Disnaker segera terapkan upah minimum. Nah, jadi di dalam upah minimum itu sampai kepada Bupati juga turun tangan ya. Supaya apa? Supaya ini tujuannya masyarakat itu yang bekerja itu mendapatkan hasil ya yang maksimal, terutama di dalam masa upah. Itu harus sesuai tadi yang dibahas itu adalah masalah UMR ya, upah minimum regional. Kalau sekarang itu menjadi upah minimum provinsi ya. Nah, itu tepuk tangan ya untuk kelompok 2 sekali lagi. Ya, silakan kelompok 4 maju ke depan ya. Nah, itu. Bacakan hasil daripada diskusinya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang UMK 2024 wajib diumumkan tanggal ini. Upah minimum untuk tahun 2024 di 38 provinsi se-Indonesia sudah ditetapkan, meski untuk provinsi di Papua UMP tahun 2024 menggunakan kebijakan UMP Papua. Sesuai ketentuan pada pasal 29 Peraturan Pemerintah PP nomor 15 2023 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 36 2021 tentang pengupahan upah minimum provinsi atau UMP. Nah, itu adalah judul daripada permasalahan yang diangkat dan dianalisis oleh kelompok berapa? 4. Silakan selesai. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke. Jadi di upah minimum ya untuk Papua itu memang juga di sini terlalu kecil ya. Nah, itu kan makanya supaya masyarakatnya tahu bahwa sesuai dengan ketentuan daripada pasal 23 ya tahun 2023 itu di dalam masalah UMK itu harus tahu semua masyarakat ya, supaya masyarakat tidak bertanya-tanya berapa nih UMK-nya kalau misalkan kita bekerja di suatu perusahaan di Papua. Nah, itu kan. Nah, jadi itu adalah hasil-hasil daripada pekerjaan kalian di dalam pembahasan masalah sistem upah ya. Sampai sini ada yang perlu tanyakan? Ya, nggak ada. Kalau misalkan nggak ada, kita kembali lagi kepada materi tadi. Saya akan memberikan suatu evaluasi ya. Nah, yang pertama ya, nanti ada kalian di bawah ini yang merupakan kompensasi yang wajib diterima, nanti saya akan undi lagi ya. Nah, itu nomor 1 bagian siapa, nomor 2 bagian siapa ya. Sekarang jawab soal nomor 1, nanti dijawab oleh siapa, nanti ada ya. Yasri. Yasri, ada Yasri. Nah, itu kan. Nah, Yasri nanti menjawab soal nomor 1. Nah, itu kan. Nah, itu. Di bawah ini yang merupakan kompensasi yang wajib diterima bekerja di dalam pekerjaan adalah A. Laba, B. Upah, C. Potongan, D. Pelayanan, E. Pemecahan. Jawabannya? Ya, upah. Betul ya. Tepuk tangan. Oke. Nanti ada door prize dari pajak. Nah, itu mendapatkan hadiah door prize. Tepuk tangan. Pertanyaan nomor 4, siapa yang akan menjawab? Dinda.
Mana Dinda Sarah, mana orangnya? Oke? Siap? Ya, betul. Dinda Sarah, nomor pertanyaannya kita lihat. Apa pertanyaannya? Nomor 4. Ya, sistem upah yang diberikan perusahaan dengan cara memberikan upah sesuai dengan jumlah produksi yang dihasilkan pekerjaan disebut C. Apa C itu? Sistem upah hasil. Salah betul? Terima kasih Sarah. Nah, itulah sekitar tentang masalah evaluasinya ya. Jadi bagaimana pembelajaran ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Oke, terima kasih ya. Nah, sekarang materinya udah selesai ya. Nah, itu kita akan berdoa dulu sebelum kita pulang. Nah, itu kan siap-siap ya. Nah, itu sebelum pulang kita silakan berdoa dipimpin oleh KM-nya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Oke, selamat buat kalian yang telah mengikuti pembelajaran ekonomi ya. Mudah-mudahan kalian di sini bisa menerapkan nanti di masa yang akan datang ya. Bisa bekerja di kantoran, bisa bekerja di perusahaan ya. Nah, itu terima kasih. Mudah-mudahan kalian juga selamat sampai rumah masing-masing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.